Radio Republik Indonesia Palembang dengan bangga mempersembahkan sebuah pertunjukan spesial yang mengangkat tentang nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, dan kebinekaan. Kita Indonesia, Indonesiaisme. Live event menampilkan Sanggar Kirana serta RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Kita Indonesia. Di kesempatan hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, pariwisata saat ini tidak lagi hanya dipromosikan melalui brosur, baliho ataupun pameran wisata. Di era digital, promosi destinasi wisata justru banyak dilakukan melalui media sosial, platform video, hingga berbagai konten kreatif yang dapat menjangkau masyarakat luas hanya dalam hitungan detik. Menariknya pendengar, generasi muda kini memiliki peran yang semakin besar dalam memperkenalkan potensi daerahnya, baik melalui video, foto, cerita perjalanan, hingga berbagai kampanye digital. Anak muda dapat menjadi duta wisata yang mampu membawa nama daerah dikenal oleh masyarakat nasional, bahkan internasional. Dan mendengar, Sumatera Selatan sendiri memiliki beragam destinasi wisata, budaya, kuliner, sejarah, hingga kearifan lokal yang sangat potensial untuk dipromosikan. Namun tentu diperlukan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memanfaatkan media digital agar potensi tersebut semakin dikenal luas. Lalu bagaimana pendengar sebenarnya peran generasi muda dalam promosi pariwisata digital? Seperti apa pengalaman menjadi duta pariwisata dan bagaimana tentunya memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan kepada dunia? Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita narasumber kita di dialog Kita Indonesia pada kesempatan hari ini. Ada runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, Nabila Putri Amanda. Halo Kak Nabila. Halo Kak Ega. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah hari ini sangat baik. Alhamdulillah. Betul. Ini kita hujan ya pagi-pagi begini. Tapi perjalanan gimana tadi? Agak macet sih. Agak macet ya. Karena hujan kan. Oke, baik. Dan alhamdulillah ya, Kak Nabila sudah hadir di sini mendengar ya dalam dialog Kita Indonesia di kesempatan hari ini. Dan pendengar, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Kita Indonesia di siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Kak Nabila nih ya, sebelum kita lebih jauh berbicara soal pariwisata dan dunia digital, saya ingin mengajak pendengar mengenal Kak Nabila terlebih dahulu. Boleh cerita sedikit nih, siapa sih sebenarnya Nabila Putri Amanda ini? Oke, halo pendengar sobat RRI. Perkenalkan, saya Nabila Putri Amanda, biasa dipanggil Nabila, dan sekarang saya menjabat menjadi runner up 1 Duta Pariwisata Sumatera Selatan 2026. Oke, kesibukannya apa aja nih selain menjadi runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026? Jadi kesibukan Bila sekarang itu adalah fokus kuliah. Setelah itu mungkin Bila ikut beberapa wedding organizer. Dan cukup itu aja sih Kak. Dan cukup aktif di beberapa organisasi. Oke, baik. Jadi Nabila sekarang masih kuliah ya? Iya. Semester berapa Nabila? Nabila sekarang semester 4. Semester 4. Oke, tapi kalau kita berbicara ya tentang perjalanan Nabila nih sampai menjadi runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, titik awalnya dari mana nih Nabila? Memang dari dulu suka dunia pariwisata atau justru sebelumnya tidak terpikir sama sekali?
Dari awal emang Nabila suka sekali di dalam dunia pageant ini Kak, terutama di dunia pariwisata, karena menurut Bila Sumatera Selatan ini penuh akan keindahan alam, sejarah serta kuliner yang beraneka ragam. Jadi di sini Nabila sebagai representasi anak muda ingin lebih memperkenalkan secara luas dari duta pariwisata ini. Oke, Kayak gitu. baik. Tapi waktu pertama kali memutuskan ikut duta pariwisata nih, apa nih yang pertama kali membuat Nabila tertarik? Karena yang membuat Nabila tertarik itu adalah bagaimana cara kita peran kita sebagai anak muda untuk ikut memperkenalkan pariwisata kita tercinta ini, terutama di Sumatera Selatan Kak. Jadi kami membawa nama Sumatera Selatan, bukan hanya kota Palembang, kayak gitu. Oke, seru sekali ya. Tapi tentunya ya banyak orang melihat juga ya kalau ajang-ajang pageant seperti ini ya, atau duta wisata ini hanya soal penampilan ataupun public speaking. Padahal prosesnya tentu jauh lebih panjang ya Nabila ya. Sebenarnya apa nih tantangan terbesar selama mengikuti pemilihan duta pariwisata Sumatera Selatan? Tantangan terbesarnya kalau Nabila pribadi itu sendiri sih bagaimana cara mengatur waktu Kak. Karena di dalam kesibukan kuliah itu aku harus bisa mengatur waktu dan membagi waktu antara kegiatan di luar organisasi maupun di dalam kuliah, kayak gitu kalau bilang. Oke, kemarin sempat ada karantina seperti Iya, itu ya? benar. Jadi gimana tuh pas karantina dan kuliah ya? Betul, kemarin ada karantina kami itu agak cukup lama. Prakarantinanya itu ada 1 minggu, terus karantinanya ada di 2-3 minggu ke grand final. Jadi Nabila agak cukup struggle dikit sebenarnya. Jadi untungnya ada beberapa hari yang jadwal kuliahnya itu enggak sama. Jadi kayak jadwal kuliahnya enggak masuk di hari itu, dan kebetulan itu karantina, dan kebetulan juga duta pariwisata ini karantinanya itu ada di weekend, kayak gitu juga loh Kak. Oke, baik. Tapi dari pihak kampus sepertinya tetap mendukung ya? Iya, mendukung. Mendukung sekali. Benar. Jadi sebelum Nabila ikut, Nabila sempat audiensi dulu sama dosen terkait buat perizinan karena mengikuti karantina duta pariwisata 2026 ini. Oke, baik. Tapi saat diumumkan nih Nabila menjadi runner up 1, apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran Nabila? Wow. Kalau misalnya berarti ini kita cerita pas grand final ya Kak. Aduh, agak sedikit flashback ini. Yang pertama kali terlintas di Nabila itu bagaimana sih memegang tanggung jawab ini, gitu Kak. Oke, tanggung jawabnya tentunya benar, tanggung jawab atas runner up 1 itu kan gelar yang luar biasa sekali ya, benar. yang dipegang oleh Nabila nih. Alhamdulillah berhasil disabet loh oleh Nabila. Tapi setelah menyandang nih gelar runner up 1 duta pariwisata ini Nabila, apa nih yang paling berubah dalam kehidupan sehari-hari Nabila? Oke, sebenarnya oleh karena Nabila cukup aktif untuk di dalam dunia pageant ya Kak. Yeah. Jadi yang berubah kalau ketika Bila ikut duta pariwisata ini, di saat tanggung jawab dan predikat yang Bila pegang, karena ini kan menyangkut pariwisata. Jadi Nabila harus cukup cekatan untuk melihat destinasi pariwisata dan bagaimana mempromosikan serta memperkenalkannya. Oke. Kayak Tapi gitu. Nabila kuliahnya linear nggak sama jurusan pariwisata sebenarnya? Iya, sebenarnya karena kan Nabila kan ilmu komunikasi ya Kak. Jadi cukup nyambung untuk di dalam dunia pageant ini. Iya, karena juga mempromosikan benar. Kita harus bertemu masyarakat juga. Betul. Untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Oke, Nabila, kita masuk ke topik utama kita nih, dari duta pariwisata menjadi dengan perannya ya untuk mempromosikan wisata digital. Kalau dulu promosi wisata itu identik dengan brosur ataupun pameran ya, sekarang rasanya hampir semua orang mencari referensi juga lewat media sosial. Kalau menurut Kak Nabila sendiri, seberapa besar nih pengaruh media digital terhadap perkembangan pariwisata saat ini? Oke, kalau menurut Bila itu perkembangan digital
di dalam dunia pariwisata ini sangat penting dan sangat besar Kak, karena digital sekarang sudah menjadi alternatif untuk pemasaran dan memperkenalkan. Jadi menurut Bila, dengan kita membungkus dalam suatu konten, terutama di sini saya sebagai representasi anak muda untuk memperkenalkan pariwisata, jadi konten kreator dan media sosial itu sudah sangat menjadi makanan sehari-hari kayak gitu. Dan potensi yang dijangkau juga sangat luas. Jadi bukan hanya sekedar Sumatera Selatan aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia bisa tahu. Serta kalau misalnya emang konten yang kita buat itu cukup informatif dan dapat dikenal dan dijangkau banyak luar, bahkan kalau misalnya kita bisa juga itu Kak, kita bisa mendapatkan pasar sampai luar negeri baratnya. Iya betul sekali ya. Jadi jangkauannya juga luas ya, lebih mudah juga untuk mempromosikan wisata. Tapi kalau Nabila sendiri biasanya pakai platform apa nih untuk mempromosikan destinasi wisata Sumatera Selatan? Yang jelas itu Nabila pakai media sosial Nabila pribadi, ada Instagram sama TikTok biasanya. Oh, itu yang paling cepat naik biasanya. Bener Kak. Apalagi sekarang di Instagram itu kan media reelsnya sudah cukup mudah untuk menaikkan insight di media sosial. Oke, terus videonya juga bisa panjang-panjang ya. Oke deh, tapi kalau Kak Nabila sendiri nih saat membuat konten tentang wisata, biasanya yang dipikirkan nih apanya dulu nih, tempatnya, ceritanya, ataupun target audiensnya dulu? Tempatnya ya. Iya, karena kalau kita misalnya sudah mengetahui tempatnya dan kita sudah tahu target audiens, yang jelas kalau misalnya kita sudah mempromosikan tempat, itu tujuannya untuk mengajak media massa untuk mendatangi tempat itu kayak gitu Kak. Oke, tapi kalau menurut pengalaman Kak Nabila sendiri ya, yang sering mungkin update konten-konten juga tentang pariwisata, itu konten seperti apa nih yang paling efektif untuk membuat orang tertarik untuk datang ke suatu destinasi nih, atau konten-konten yang paling cepat naik di media sosial itu seperti apa? Biasanya itu kalau misalnya kakak agak asing itu biasanya day in my life. Jadi perjalanan menuju ke tempat wisata dan memperkenalkan wisata tersebut serta menjelaskan dan sekalian mempromosikan wisata itu. Biasanya Kak itu cepat naiknya day in my life atau estetik video. Jadi kita tuh hanya mempromosikan di dalam videonya kita cuman ada potongan-potongan video estetik tentang lokasi tersebut. Oke, mungkin karena terasa dekat ya. Jadi masyarakat juga kalau melihat video-video day in my life itu kayak wah ini kayak relate gitu aja. Jadi mudah naiknya juga ya. Oke deh, dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini di Kita Indonesia bersama dengan Nabila. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Oke, kan Nabila ya, kadang ada tempat wisata nih yang sebenarnya bagus tapi kurang dikenal nih. Menurut Kak Nabila sendiri, ini apa yang biasanya jadi kendala sehingga tempat itu jadi kurang dikenal oleh masyarakat? Yang menjadi kendala tempat itu kurang dikenal oleh masyarakat biasanya banyak orang belum tahu tentang tempat itu dan art dan sejarahnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu orang belum tahu tempat itu, dan yang kedua bisa jadi akses yang ada di tempat itu cukup sulit untuk ditemukan kayak gitu Kak. Itulah fungsinya kita membuat konten dan memperkenalkan wisata tersebut. Oke, jadi bisa jadi juga karena kurang promosi ya. Iya, kurang promosi. Tapi kalau Nabila sendiri pernah nggak untuk ngonteni tempat-tempat wisata yang masih underrated gitu? Pernah. Di mana tuh? Kalau misalnya kakak tahu Kampung Gerabah. Jadi Kampung itu Gerabah. kebetulan dekat sama rumah Bila. Oke. Cuman sekarang belum banyak
interaksi lagi sih Kak. Kayak dia tuh gerabah itu kan keramik. Iya. Jadi pengrajinnya harus kayak dapat pesanan dulu baru dia buat kayak gitu. Oke, jadi wisata experience juga ya, Iya, ngeliatin benar-benar. pengrajinnya untuk membuat gerabah juga. Betul. Tapi waktu Bila upload konten itu reaksi dari masyarakat seperti apa nih di wilayah Sumatera Selatan ya? Karena gerabah ini kan cukup unik ya Kak, dan nggak banyak pengrajin di Kota Palembang yang paham dan tahu ada bahwasanya ada loh lokasi kampung gerabah dan pengrajin gerabah di Sumatera Selatan atau terkhususnya tuh di Kota Palembang ini. Jadi mungkin masyarakat itu cukup excited, apalagi di seumuran Nabila ya Kak. Teman-teman di seumuran aku tuh belum cukup banyak mengenal tentang pengrajin kayak gitu. Nah jadi mereka ya cukup excited untuk tahu mengenai kampung gerabah itu. Oke, kampung gerabah di mana nih tadi Nabila? Di daerah Mata Merah. Mata Merah. Iya, di Lorong Oke. Keramik namanya. Di Jalan Mata Merah di Betul. Lorong Keramik nih ada wisata kampung gerabah. Untuk pendengar ya yang mungkin penasaran mungkin bisa langsung ke Iya. lokasi ya untuk lihat-lihat. Oke, dan Nabila, selain tempat wisata nih, apakah budaya dan kuliner juga punya peran besar dalam promosi pariwisata digital menurut Nabila? Pastinya Kak, karena budaya dan kuliner culture itu sudah termasuk di dalam pariwisata, budaya dan kuliner menurut Bila. Jadi di mana ada pariwisata, di situ juga wisatawan mencari budaya dan kuliner yang bersejarah kayak gitu. Iya, jadi berjalan beriringan Iya, ya benar, berjalan antara beriringan. tempat wisata, budaya dan juga kuliner. Oke, deh, tapi kalau kita berbicara kuliner nih, biasanya ada wisata kuliner juga ya. Itu Iya. digalakan juga nggak oleh Nabila? Iya, cuman mungkin oleh karena fokus Bila belum ke kuliner, Iya. jadi Bila cukup tahu kayak gitu. Nah, Kak, mungkin kedepannya bakal main-main nih di Kampung Pempek ya, Kak, yang ada di dekat Kambang Iwa itu. Iya, oke deh. Tapi mungkin ya kalau ada temen nih dari luar kota kan bisa Bila kasih informasi tentunya. benar. Oke deh, kalau kita berbicara tentang konten wisata juga ya Nabila ya, seberapa penting nih menurut Nabila tentang storytelling ataupun kemampuan bercerita saat kita membuat konten wisata itu sendiri? Sangat penting karena storytelling di dalam konten itu untuk memberikan informasi kepada pendengar terkait sejarah, lokasi, dan hal yang membuat pendengar itu dan penonton itu tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Oke, baik. Tapi saat menjadi duta pariwisata itu dibekalin nggak sih untuk cara kita storytelling tempat-tempat wisata seperti itu? Sebenarnya kalau menurut Bila pribadi, kalau pembekalan itu bukan yang nggak ada Kak, tapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan. Oh, jadi Iya. memang dari pesertanya sendiri ya yang harus memegang Iya, modal benar. itu. Oke, jadi dari duta pariwisata tinggal diasah lagi mungkin ya. Betul. Oke deh. Nabila, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog Kita Indonesia. Dan pendengar yang masih ingin bergabung boleh saja nanti ya langsung di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79279090. Bisa juga melalui live chat kita di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita masih membahas mengenai menjadi duta wisata digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan bersama dengan Nabila Putri Amanda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Hai, terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan. Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia bidangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga
juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogyanya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami. Ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini? Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala
Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Kita Indonesia di kesempatan hari ini pendengar di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya kita masih bersama dengan Nabila Putri Amanda, runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu menjadi Duta Wisata Digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan. Dan Nabila, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja pertanyaan pertama dari @Gea Widianti. Apakah jumlah followers menjadi faktor penting dalam promosi wisata digital nih? Silakan nih Nabila. Wow, jumlah followers. Sebenarnya jumlah followers itu tidak sangat mempengaruhi karena di dalam media sosial apabila akun kita itu publik dan engagement itu melihat dari sebagaimana bagusnya kualitas konten yang kita buat. Jadi selagi itu konten yang kita buat itu berisi informatif, kreativitas serta menarik, jadi konten itu bisa dikenal lebih luas kayak gitu Kak. Jadi followers itu tidak sangat mempengaruhi. Oke, tidak sangat mempengaruhi ya. Benar. Berarti bisa berpengaruh, tapi ada juga yang akun-akunnya nggak banyak followers tapi videonya masih tetap naik ya. Iya, benar. Tergantung dari kualitas konten yang dihasilkan sendiri. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari @maudzi4235. Menurut Kanabila, destinasi wisata di Sumsel yang cocok untuk healing anak muda apa nih? Wow, di Sumsel untuk healing anak muda, kalau misalnya buat menurut Nabila pribadi itu karena Nabila suka alam ya Kak. Ya. Jadi aku menyarankan untuk berwisata di Pagar Alam. Karena kalau anak muda ini kan pastinya dituntut, apalagi Gen Z ya Kak. Butuh healing, stres karena kerjaan, terus yang dicari itu adalah ketenangan. Jadi di Pagar Alam itu banyak sekali wisata alam yang dapat kita temui teman-teman. Apalagi itu ada danau, ada air terjun di Pagar Alam, ada air terjun Bidadari, air terjun Bedegung, terus juga ada wisata alam satu lagi yaitu di Oku Selatan, Danau Ranau. Oke, jadi untuk pencinta alam nih ya, bener. silakan mencari yang hijau-hijau di Pagar Alam ya. Itu rekomendasi dari Kanabila nih, Kak Maudzi 4235. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Pratama Anggara 12. Saya mahasiswa, kalau ingin jadi duta pariwisata, persiapan apa yang harus dilakukan dari sekarang? Nah, ini menarik nih. Wow. Persiapan yang harus kamu persiapkan untuk pertama kali mengikuti duta pariwisata itu adalah mental dan pengetahuan yang cukup tentang pariwisata. Apalagi wisata yang ada di kota kamu. Oke, jadi modalnya adalah pengetahuan dan mental ya. Insya Allah nanti siap menjadi duta pariwisata. Oke deh, tapi ya Kanabila ya, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita berbicara tentang Palembang ya, banyak yang bilang juga kalau di Palembang sih kalau mau liburan atau mau menghilangkan penat tuh gak jauh-jauh dari mall sama coffee shop nih. Sebenarnya gimana nih? Ada nggak sih rekomendasi tempat wisata yang sebenarnya bisa dieksplor di Palembang? Sebenarnya kayak gini, aku juga tuh cukup sering mendengar
Kalau misalnya di Palembang nggak jauh-jauh ke mall, kalau enggak ya nongkrong di kafe ya Kak. Itu kalau teman-teman bergeser sedikit dan cukup peduli nih tentang wisata yang ada di Kota Palembang, itu ada, siapa sih yang nggak tahu ikonik jembatan Ampera kita. Nah, jembatan Ampera kita ini kan sekarang sudah banyak sekali foto-foto yang ada di atasnya itu loh Kak. Iya. Terus juga kalau misalnya pingin agak ke pulau-pulau dikit, kita bisa ke Pulau Kemarau. Terus geser dikit itu ada di Kampung Kapitan. Jadi kalau misalnya pengen yang tahu tentang sejarah Tionghoa, itu kita bisa ke Kampung Kapitan, kita bisa ke Pulau Kemarau. Kayak gitu. Oke, jadi banyak ya. Tapi kalau Kak Nabila sendiri top 3 nih yang paling direkomendasikan untuk dikunjungi, apalagi untuk wisatawan-wisatawan ya yang mungkin belum pernah ke Sumatera Selatan sendiri. Top 3 di Sumatera Selatan ya konteksnya ya Kak. Itu yang harus kalian datangin pertama sekali adalah Kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera, karena itu ikoniknya Sumatera Selatan. Siapa yang nggak tahu Jembatan Ampera? Kalau misalnya ada tren-tren yang London Boy itu di Jembatan Ampera guys. Terus yang kedua itu di Pagar Alam, karena Gunung Dempo di Sumatera Selatan itu walaupun kita nggak ada pantai kalau kata orang-orang tuh, tapi kita ada Gunung Dempo. Jadi yang suka dingin, yang suka perkebunan teh, lihat alam buat nyegerin mata, itu kalian bisa ke Pagar Alam. Terus yang ketiga Oku Selatan, karena Danau Ranau. Iya, Danau Ranaunya Kak. Jadi banyak banget spot yang bisa kita manfaatin di ketiga ini. Oke, dan yang pertama tadi Jembatan Ampera ya. Betul. Sekarang kan Jembatan Ampera juga banyak jadi pusat aktivitas juga, ada CFD, ada Car Free Day, Car Free Night. Oke, jadi tentunya itu menarik wisatawan juga di Kota Palembang nih. Tapi ya kalau menurut Kak Nabila sendiri sebagai Duta Pariwisata, kekuatan utama pariwisata Sumatera Selatan dibanding daerah lain itu seperti apa sih Kak? Kekuatan utama ya Kak? Iya. Di budaya dan ciri khas. Karena menurut Bila di Sumatera Selatan ini sangat kaya dan kental akan sejarah dan budaya, yang dimana di sini kita ada pada Kerajaan Sriwijaya yang mungkin dikenal dengan budayanya yang sangat banyak. Terus juga menurut Bila Kak, Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini adalah kota yang sangat sejarah udah, budaya udah, pokoknya yang sangat kaya akan keindahan. Keindahan dalam artian di sini kita emang nggak punya pantai, tapi kita punya keindahan alam dan sejarah yang patut kita sayangi, kita cintai, dan kita jaga. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang wisata budaya juga nih, apa nih yang paling menarik untuk diperkenalkan kepada generasi muda ya khususnya? Pulau Kemarau. Oh, Pulau Kemarau. Betul. Ya. Karena di Pulau Kemarau ini adalah budaya antara Tionghoa dan Melayu yang menurut Bila sangat menarik buat kita kenal, buat kita kenali, dan buat kita ketahui. Seperti itu di Pulau Kemarau. Iya, Pulau Kemarau memang kental ya dengan budaya-budaya juga. Oke, dan mendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 082179079090. Dan kalau kita berbicara juga nih tentang pariwisata, pasti kaitannya juga dengan kebersihan, kenyamanan, dan keramahan masyarakat ya. Kalau dari Nabila sendiri melihat kondisi saat ini seperti apa nih untuk ketiga hal tersebut? Kenyamanan, kebersihan, keramahan masyarakatnya. Keramahan. Itu adalah
kunci utama pariwisata. Ditambah satu lagi Kak, keamanan. Iya, keamanan ya. Keamanan. Jadi keindahan, keramahan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan itu adalah kunci berpariwisata dan pariwisata. Nah, kalau di Kota Palembang ini sejauh yang Bila tinjau dan sejauh yang Bila lihat itu sudah cukup baik. Benar Kak, karena kalau di dalam keramahan masyarakat Kota Palembang ini uangnya tuh benar-benar ramah. Kita benar-benar kalau misalnya kita udah kenal begitu tegur kan Kak. Apalagi kalau misalnya turis, ragap bahasa kita itu ragap kayak gitu Kak. Kalau misalnya kebersihan, di sini juga dinas kebersihan pastinya sudah bertugas dengan sangat baik. Terus di kenyamanan ya tadi Kak, kenyamanan. Fasilitator di Sumatera Selatan ini sudah cukup baik teman-teman. Banyak juga fasilitas umum yang membuat pariwisata itu nyaman. Terus yang terakhir keamanan. Sebenarnya keamanan ini adalah kunci dari pariwisata. Soalnya kalau misalnya kita aman, pasti kita sudah dapat kenyamanan, kebersihan dan keramahan itu tadi. Jadi wisatawan nggak was-was untuk datang ke wisata tersebut. Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara tentang keamanan nih ya, kadang di tempat wisata itu ada pungli, ada parkir liar, itu bagaimana nih Nabila? Oke, menurut Bila itu adalah oknum. Oknum ya, memang. Pungli, parkir liar itu adalah oknum, dan sebenarnya di sini kami juga sebagai jembatan antara masyarakat dan kedinasan itu adalah tanggung jawab kami juga sebenarnya Kak, untuk memberi aspirasi dan memberi suara. Karena menurut Bila jadi masyarakat kalau misalnya ada wisatawan yang terkena pungli atau parkir liar itu bisa melaporkan, karena itu sangat mengganggu kenyamanan pariwisata dan sangat tidak baik. Jadi cara mengatasinya menurut Bila itu bisa langsung menghubungi dan mengajak kerjasama pihak kepolisian dan pihak keamanan kayak gitu. Jadi kalau ada pungli ataupun yang meresahkan ya, mungkin bisa langsung dilaporkan saja ke pihak-pihak yang berwenang. Oke deh, kalau kita berbicara ya Kak Nabila ya tentang generasi muda saat ini dan juga gencarnya kita promosi wisata. Tentunya semua orang bisa ikut berkontribusi, benar nggak? Benar, jadi betul banget itu. Nggak harus influencer, nggak harus duta pariwisata. Tapi menurut Kak Nabila sendiri nih, untuk masyarakat, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan khususnya anak muda ya untuk ikut mempromosikan pariwisata Sumatera Selatan? Mengunjungi. Mengunjungi. Datang ke tempat tersebut. Karena kalau misalnya kita sebagai masyarakat sini dengan rasa kesadaran penuh untuk mendatangi lokasi tersebut, itu sama aja kita ngebantu ekonomi masyarakat di situ juga kayak gitu Kak. Jadi mengunjungi, setelah itu kalau menurut Bila mengabadikan dan membagikan. Jadi setelah mengunjungi, mengabadikan dan membagikan. Itu tahapannya ya. Jadi kita datang dulu, kita abadikan nih, bagusnya gimana nih, lalu kita bagikan di sosial media kita masing-masing ya. Karena sekarang kan media sosial jangkauannya luas sekali, bisa jadi etalase juga untuk masyarakat melihat wisata-wisata yang ada di Kota Sumatera Selatan. Oke deh, karena Bila sendiri nih sebagai Duta Pariwisata Sumatera Selatan, ada program nggak atau mimpi nih yang mau diwujudkan selama mengemban tugas sebagai Duta Pariwisata? Ada. Sebenarnya dari awal kami ikut Duta Pariwisata ini kami sudah ada disuruh membentuk program kerja. Jadi kalau Nabila sendiri itu namanya Witera, wisata tentram, tenang, aman, ramah lingkungan. Ya baru ingat Witera. Jadi karena kemarakan sampah yang ada di
Sumatera Selatan, apalagi kita terakhiran kemarin baru merasakan banjir ya Kak. Jadi menurut Bila, dengan kita mengurangi pemakaian plastik dengan membiasakan membawa tumbler sendiri untuk minum, tidak memakai botol plastik, di situ menurut Bila kita cukup membantu untuk mengurangi sampah yang ada di kota maupun provinsi kita. Oke, jadi programnya tadi Witera, wisata tentram, ramah lingkungan. Oke, berarti sekarang sudah berjalan ya? Sedang berjalan. Iya. Gimana nih untuk responsnya ataupun perkembangannya sejauh ini? Sejauh ini aman sih Kak, karena Bila juga akan cukup aktif untuk membagikan konten di media sosial terkait isu dan program kerja yang akan Bila sampaikan. Oke, seperti itu ya. Witera tadi namanya nih pendengar ya. Oke deh, tapi untuk generasi muda ya Sumatera Selatan ini kan mungkin masih ada yang lebih suka berlibur atau berwisata nih ke tempat lain ataupun ke daerah lain. Mungkin bisa diberikan satu pesan nih untuk generasi muda Sumatera Selatan agar lebih bangga terhadap daerahnya sendiri, itu seperti apa nih Kak? Oke, teman-teman, disinilah kita lahir, disinilah juga seharusnya kita mencintai, menyayangi, dan memiliki rasa kepunyaan terhadap tempat lahir kita. Jadi alangkah baiknya jikalau kita menyebarkan, jikalau kita menyebarkan dan membagikan serta mengabadikan tempat lahir kita, karena kalau bahasa Bila Kak, kita lawang sini, kita juga yang ngejagonyo. Oke, baik. Karena lintas waktu kan Bila ya sudah menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin pertanyaan terakhir yang menjadi closing statement Nabila juga ya di kesempatan hari ini. Harapan Nabila untuk perkembangan pariwisata Sumatera Selatan ke depan seperti apa? Silakan. Oke, besar harapan untuk Sumatera Selatan ini agar terus berkembang, terutama di dalam pariwisata, karena banyak potensi dari potensi alam, sejarah, budaya, serta makanan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Nabila berharap Sumatera Selatan ini bisa menjadi pusat pariwisata budaya yang cukup dikenal serta banyak dikenal masyarakat luas. Bukan hanya di Indonesia, melainkan turis luar negeri pun bisa mendatangi kota Palembang kita tercinta. Oke, itu saja Nabila ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Nabila ya atas waktunya di Pro 1 RRI Palembang. Dan juga untuk informasi-informasinya yang luar biasa untuk pendengar kita hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali Nabila. Sukses selalu. Iya Kak Ega, thank you. Terima kasih ya Nabila ya. Oke pendengar, demikian tadi dialog kita Indonesia di kesempatan hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 dengan tema kita menjadi Duta Wisata Digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bersama dengan runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, ada Nabila Putri Amanda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar ya, setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri ya di Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.